Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan dengan anggota kelompok saya, yaitu Christopher, Fauzan, Reza, dan Tin. Kami dari kelompok 6 metodologi desain akan menjelaskan dan memaparkan tahapan desain thinking, yaitu idea pada bagian pertama. Secara ringkas, ide adalah membentuk atau membuat sebuah ide tak jauh beda dengan arti sebenarnya. Ide dalam desain thinking menurut Nelson Norman adalah proses menghasilkan seperangkat ide yang dibuat berdasarkan topik tertentu tanpa upaya untuk menghakimi atau mengevaluasi. Di tahap kamu harus menjawab permasalahan pengguna dengan solusi kemudian. Maka dari itu, tahapan ini membebaskan kamu untuk membuat ide-ide sekreatif mungkin, tentunya tetap berada dalam koridor problem yang sudah dirumuskan sebelumnya. Oke, pada bagian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Fauzan. Saya persilakan. Baik, yang kedua ada identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna dalam produk desain. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna dalam produk desain, langkah pertama adalah melakukan riset pengguna melalui survei, atau observasi untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka terkait produk desain. Selanjutnya, analisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola dan prioritas kebutuhan utama pengguna, yang kemudian dapat membimbing proses desain produk agar lebih sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan target pengguna. Kemudian saya berikan kepada Reza. Baik, yang ketiga adalah kebutuhan penggunaan dan bisnis dalam proyek desain. Memahami kebutuhan penggunaan atau understanding user needs untuk memahami kebutuhan dan aspek bisnis dalam proyek desain. Lakukan analisis mendalam terhadap tujuan bisnis, target audiens, dan kendala proyek. Selain itu, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, penggunaan serta pertimbangkan faktor ekonomi, seperti anggaran dan potensi keuntungan. Integrasi pemahaman ini akan membantu menciptakan desain yang tidak hanya estetis, tetapi juga memenuhi kebutuhan bisnis dan penggunaan secara efektif. Mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau identifying business need. Identifikasi kebutuhan bisnis dalam proyek desain melibatkan pemahaman mendalam terhadap tujuan bisnis, target pasar, dan nilai tambah yang diinginkan. Lakukan analisis stakeholder, identifikasi key performance indikator, dan pahami kendala bisnis yang perlu diatasi melalui desain produk atau layanan. Dengan memahami aspek ini, desain dapat lebih terarah dan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara efektif. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Christopher. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Menjelaskan tahap empati dalam design thinking, explaining the empathy stage of design thinking. Menyeimbangkan kebutuhan pengguna bisnis, balancing user need and business need. Menyeimbangkan kebutuhan pengguna dan bisnis melibatkan integrasi antara aspek penggunaan yang optimal dan pencapaian tujuan bisnis. Lakukan riset penggunaan untuk memahami keinginan dan masalah pengguna dan identifikasi prioritas bisnis seperti ROI, Return of Investment, atau pencapaian strategi. Proses ini memungkinkan desain produk atau layanan menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna sambil mendukung kesuksesan bisnis dengan memberikan nilai tambah yang diharapkan. Dengan pendekatan ini, produk dapat memenuhi kebutuhan utama kedua pihak secara seimbang.
Yang kedua, peran desain dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis, the role of design in meeting user and business need. Peran desain sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis. Desain tidak hanya mencakup aspek estetika, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Dengan memahami secara mendalam keinginan pengguna dan tujuan bisnis, desainer dapat menciptakan solusi yang tidak hanya memikat pengguna dari segi fungsional dan visual, tetapi juga mendukung kesuksesan bisnis dengan memberikan nilai tambah dan diferensiasi yang diinginkan. Dengan kata lain, desain berperan sebagai alat untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan hubungan antara pengguna dan bisnis. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pada bagian materi empathy mapping akan dibawakan oleh saudara Fatima. Padanya persilakan. Ya. Berdengar. Halo. Berdengar, Pak. Halo. Tes. Aman. Oke, baik. Aman. Ya, yang selanjutnya adalah empathy mapping. Yang pertama itu meletakkan keempat kuadran di atas meja dan gambarlah di atas kertas atau papan tulis seperti yang ditunjukkan di atas. Lalu selanjutnya tinjau catatan gambar atau audio dan video dari penelitian atau kerja lapangan, dan isi keempat kuadran sambil mendefinisikan dan mensintesis. Selanjutnya, apa yang pengguna katakan? Tuliskan kutipan dan kata kunci penting yang diucapkan pengguna. Selanjutnya, apa yang dilakukan pengguna? Jelaskan tindakan dan perilaku apa yang Anda perhatikan atau sisipkan gambar. Sisipkan gambar. Lalu selanjutnya, apa yang dipikirkan pengguna? Menggali lebih dalam. Menurut Anda, apa yang mungkin dipikirkan pengguna Anda? Apa motivasi mereka, tujuan mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka? Apa yang diceritakan di sini tentang kepercayaan mereka? Lalu bagaimana perasaan pengguna? Emosi apa yang mungkin dirasakan pengguna? Pertimbangkan isyarat halus seperti bahasa tubuh dan pilihan kata serta nada suara mereka. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Tino. Pada bagian materi pengumpulan data selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Fatima. Padanya saya persilakan. Baik, selanjutnya ada pengumpulan data. Tahap data collection melibatkan analisis data yang dikumpulkan untuk merumuskan pernyataan yang jelas tentang masalah yang ingin diatasi. Data kolektif merujuk pada pengumpulan dan pemanfaatan data dari berbagai sumber untuk memahami kebutuhan pengguna, masalah yang dihadapi, dan konteks di mana produk atau layanan akan digunakan. Ini memainkan peran penting dalam membantu tim desain untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada pemahaman yang kuat tentang pengguna dan konteksnya. Pernyataan salah yang baik membantu tim tetap fokus pada tujuan mereka. Setelah mengumpulkan data terkait pengguna, langkah berikutnya adalah menganalisis informasi tersebut. Dengan pengetahuan mengenai keluhan pengguna dan pernyataan masalah yang jelas, saatnya untuk mengembangkan ide-ide kreatif sebagai solusi. Selanjutnya, tim dapat membangun prototipe dan mengujinya untuk memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah apa penjelasan pengumpulan data dari saudara Fatima. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rob. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu D.
Pernyataan kebutuhan pengguna dalam design thinking. User need statement in design thinking. Pernyataan kebutuhan pengguna dalam design thinking harus jelas dan terfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna. Contoh, pernyataan penggunaan yang baik dapat meliputi: pertama, penggunaan positif. Penggunaan memerlukan solusi yang meningkatkan efisiensi pekerjaan sehari-hari mereka. Pengguna menginginkan pengalaman penggunaan yang intuitif dan mudah dipahami. 2. Resolusi masalah. Pengguna membutuhkan solusi yang mengatasi tantangan A, B, dan C dalam pekerjaan mereka. Pengguna menginginkan cara yang lebih efektif untuk menangani masalah spesifik yang mereka hadapi. 3. Kenyamanan dan kepuasan. Penggunaan mengharapkan produk atau layanan yang memberikan tingkat kenyamanan lebih tinggi daripada solusi saat ini. Pengguna ingin merasa puas dan senang hasil atau kinerja produk. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kembali Reza. Selanjutnya pada bagian E akan dilanjutkan oleh saudara Topper. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem, fungsional dan non-fungsional, sistem requirement analysis fungsional and non-fungsional. Analisis kebutuhan sistem mencakup identifikasi dan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari suatu sistem. Yang pertama, ada kebutuhan fungsional. Ini mencakup fungsionalitas atau kemampuan sistem seperti operasi yang harus dilakukan, data yang harus diolah, dan respon yang diharapkan. Contohnya, yang pertama ada sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyimpan profil pengguna. Yang kedua, sistem harus menyediakan fungsionalitas pencarian yang cepat dan akurat. Dan selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ini mencakup aspek kinerja, keamanan, keandalan, dan karakteristik lain yang tidak terkait langsung dengan fungsionalitas tertentu. Contohnya yang pertama, sistem harus memberikan respon terhadap permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 2 detik. Lanjut, sistem harus memenuhi standar keamanan industri dan memastikan keamanan data pengguna. Baik, saya serahkan kepada moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah proses identifikasi dan analisis kebutuhan merupakan fondasi bagi pengembangan sistem atau produk yang sukses dengan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pengguna dan bisnis. Tim pengembangan dapat merancang solusi yang relevan dan memuaskan, dapat mengidentifikasi dan analisis kebutuhan terdiri dari yang pertama, pengumpulannya informasi, lakukan wawancara, diskusi, observasi, dan survei dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, harapan, dan masalah yang harus diatasi oleh sistem atau produk hijau dokumen yang ada di data yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks dan masalah yang ada. Yang kedua, analisis informasi. Tinjau dan analisis informasi yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola tren dan kebutuhan yang muncul. Identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta klasifikasikan kebutuhan berdasarkan urgensi, dampak bisnis, dan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, yaitu prioritaskan kebutuhan berdasarkan urgensi dan bisnis dan kepentingan pemangku. Identifikasi kebutuhan kritis yang harus dipenuhi segera dan tentukan prioritas pengembangan. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya itu dokumentasikan kebutuhan dengan jelas dan terperinci dalam dokumen. Persyaratan ini harus mencakup deskripsi kebutuhan sumber, status prioritas, dan setiap aspek tambahan yang diperlukan. Lalu selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. Berkomunikasi secara terbuka dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan dipahami dan dapat dipahami dengan benar oleh semua pihak yang terlibat.
pertahankan dialog yang terbuka dan terus-menerus untuk memastikan bahwa halaman tentang kebutuhan terhadap evaluasi tentang relevan dan tidaknya dan update sepanjang siklus pengembangan selanjutnya. Adapun manfaat dan identifikasi dan analisis kebutuhan ini diantaranya yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang pengguna proses. Identifikasi dan analisis kebutuhan membantu dapat memahami siapapun pengguna akhir produk atau sistem apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mereka akan menggunakan produk atau sistem tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengguna, tim pengembang dan tim untuk merancang solusi yang lebih relevan dan memuaskan. Selanjutnya itu peningkatan kepuasan pengguna dengan merancang solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Produk atau sistem yang dihasilkan cenderung lebih memuaskan bagi pengguna. Ini dapat meningkatkan adopsi produk, retensi pelanggan, dan citra merek secara keseluruhan. Baik, mungkin itulah pemaparan dan penjelasan dari materi yang kami bahas dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon diberikan atau dinilai jika ada saran. Oke, jika tidak ada, mungkin itulah pembawaan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.